Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang alhamdulillah senantiasa diberikan dan dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semua. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Rasyad TV dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Biidznillah, pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Qur'anil Karim, tafsir juz amma dari karya yang telah ditulis oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Karya beliau Taisir Karimir Rahman fi Tafsiri Kalami Al-Mannan. Yang alhamdulillah pada pertemuan yang lalu, berikutnya kita lanjutkan ke surat Al-Buruj. Coba silahkan dibaca dari ayat yang pertama sampai ayat yang keempat. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, dan demi hari yang dijanjikan, demi yang menyaksikan dan yang disaksikan, binasalah orang-orang yang membuat parit, yaitu para pembesar Najran di Yaman. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit akan lanjutkan kajian tafsir Al-Qur'an kita pada pembahasan ayat atau surat berikutnya, ini surat Al-Buruj, di mana surat Al-Buruj kata para ulama merupakan minas suwar al-makkiyah al-khalisah. Ini merupakan surat yang semua ayatnya turun sebelum hijrahnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ke kota Madinah. Itu disebut dengan surat Makkiyah. Surat ini diberi nama dengan surat Al-Buruj atau surat As-Samaa'i Dzatil Buruj. Ya, surat Al-Buruj karena kalimat Al-Buruj ini terdapat pada ayat yang pertama dari surat yang mulia ini. Al-Imam Ahmad meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fil isya'il akhirah bis samaa'i dzatil buruj. Ya. Abu Hurairah berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca surat yang mulia ini, yakni surat Was-samaa'i dzatil buruj, di salat Isya. Ya, beliau pernah membaca surat yang mulia ini di salat Isya. Dan surat ini ya berjumlah 22 ayat. Insyaallah akan kita coba untuk membaca tafsir Al-Imam As-Sa'di rahimahullah satu persatu dari ayat yang mulia ini. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Al-Imam Sa'di rahimahullahu taala berkata, ai
dzatil manazili al-mustamilati ala manazil asy-syamsi wal qamar wal kawakibi al-muntazimati sayraha ala akmali tartibin wa nidhamin dalin ala kamali qudratillahi ta'ala wa rahmatihi wa sa'ati ilmihi wa hikmatihi. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi langit yang mempunyai gugusan bintang, maka beliau mengatakan, ya, Imam Sa'di mengatakan, yakni langit yang memiliki orbit-orbit yang mencakup, ya, orbit untuk syams, matahari, kemudian al-qamar, bulan, wal kawakib, begitu juga dengan semua tata surya yang ada di langit. Al-muntazimah, yang teratur, tersusun rapi, ya, yang semuanya menunjukkan akan kuasa Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya serta keluasan ilmu dan hikmahnya Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan oleh Imam Sa'di, walaupun di sana banyak tafsir yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan as-sama'i dzatil buruj ini. Apa makna yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang mulia ini. Tapi intinya Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah, ya. Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah tentang keagungan dari penciptaan langit. Ya, keagungan penciptaan langit. Jadi seakan-akan tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surat sebelumnya, ini surat Al-Insyiqaq, bagaimana langit ini akan terbelah. Bagaimana langit ini pada ayat-ayat sebelumnya, dalam surat-surat sebelumnya akan digulung oleh Allah SWT. Langit yang dibelah, atau langit yang akan terbelah nanti pada hari akhirat, langit yang akan digulung oleh Allah SWT pada hari akhirat, ini bukanlah makhluk biasa. Makhluk yang besar, makhluk yang memiliki kedudukan. Bahkan sering kita sampaikan bahwa tatkala Allah SWT menyebutkan, ya, tatkala kita mentafsirkan surat An-Nazi'at, Allah SWT sampai memberikan sebuah pertanyaan, ya, kepada manusia dalam firman-Nya, "Antum asyaddu khalqan amis sama'u banah." Ini suatu perbandingan antara penciptaan kita sebagai seorang manusia yang diciptakan oleh Allah dengan penciptaan langit yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya penciptaan langit itu jauh lebih besar, jauh lebih agung, jauh lebih besar, jauh lebih agung. Ya. Maka tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, was-sama'i dzatil buruj, demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Langit yang akan dibelah, langit yang akan digulung oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut bukanlah makhluk biasa. Dia adalah makhluk yang agung, dia adalah makhluk yang besar yang padanya terdapat gugusan bintang. Termasuk, ya, disebutkan oleh Imam As-Sa'di rahimahullah taala, orbit-orbit yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas langit untuk apa? Untuk semua bintang, bahkan untuk matahari dan juga untuk bulan. Ya, ini semua menunjukkan akan apa? Kamali qudratillahi ta'ala wa rahmatihi wa sa'ati ilmihi wa hikmatihi. Semua ini menunjukkan keagungan penciptaan langit yang disebut oleh Allah dalam ayat yang mulia ini. Semuanya menunjukkan akan kuasa Allah, semuanya menunjukkan akan rahmat Allah, semuanya menunjukkan akan luasnya ilmu Allah dan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ini sumpah yang kedua, ya, sumpah yang kedua, wal yaumil mau'ud, dan hari yang dijanjikan. Sepakat para ulama ahli tafsir, yang dimaksud dengan hari mau'ud, hari yang dijanjikan adalah hari kiamat. Sepakat para ulama ahli tafsir. Karenanya Imam Sa'di rahimahullah taala mengatakan, wa huwa yaumul qiyamah. Hari yang dijanjikan itu adalah hari kiamat. Hari tatkala manusia akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar dan akan melalui perhitungan amal mereka satu persatu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-yaumul mau'ud di sini adalah hari yang dijanjikan di sini adalah yaumul qiyamah. Alladzi wa'adallahu al-khalqa ay yajma'ahum fihi, di mana Allah berjanji untuk mengumpulkan manusia semuanya pada hari itu. Allah kumpulkan mereka di satu tempat. Dari manusia yang pertama sampai manusia terakhir. Wa yadhummu fihi awwaluhum wa akhiruhum. Di mana di tempat ini kata Imam Sa'di, Allah kumpulkan manusia yang pertama sampai manusia yang terakhir. Qasihim wa danihim.
Manusia yang paling mulia sekalipun waktu hidup di dunia maupun yang paling rendah, yang jauh maupun yang dekat, semuanya akan Allah kumpulkan di padang mahsyar. Alladzi la yumkin ayyataghayyar. Janji ini tidak akan mungkin pernah berubah. Artinya, hari yang dijanjikan oleh Allah ini pasti akan datang, pasti akan terjadi. Wala yukhlifullahul mi'ad, dan Allah sama sekali tidak akan menyelisihi janjinya. Jadi jelas para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, al-yaumil mau'ud di sini adalah hari kiamat, dan ini merupakan sumpah yang kedua. Sumpah yang pertama adalah langit yang memiliki atau yang mempunyai gugusan bintang. Kemudian yang kedua, Allah bersumpah dengan hari yang dijanjikan, yakni hari kiamat. Kemudian ayat yang ketiga, dan ini adalah sumpah yang ketiga, wasyahidim mashhud. Wasyahidim mashhud, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan. Syahid artinya menyaksikan. Mashhud artinya yang disaksikan. Dan di sini para ulama berbeda-beda pendapat dalam mentafsirkan apa yang dimaksud dengan syahid yang menyaksikan, syahid yang menyaksikan, dan mashhud yang disaksikan. Apa maknanya? Apa maksudnya? Karena kita lihat ada yang menjelaskan bahwa syahid di sini adalah orang yang menyaksikan di sini adalah orang-orang yang hadir di salat Jumat, sedangkan mashhud itu adalah hari Jumat. Ada yang berpendapat bahwasanya syahid di sini adalah orang-orang yang hadir di padang Arafah di tanggal 9 di bulan Dzulhijjah. Kemudian mashhud di sini adalah hari Arafah itu. Ya, ada yang berpendapat bahwa syahid di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sedangkan mashhud di sini adalah umatnya. Ada yang berpendapat syahid di sini adalah semua para nabi dan rasul, sedangkan mashhud di sini adalah semua umatnya, dengan pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Ya, dengan pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Tapi intinya ikhwani kaum muslimin wa akhwati kaum muslimat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Sya'di rahimahullah taala memilih mentafsirkan ayat yang mulia ini dengan tafsir yang umum. Ya, tafsirkan ayat mulia ini dengan tafsir yang umum. Beliau mengatakan syahid wa mashhud, beliau mengatakan syamila hadza kullu man ittasafa bihadzal wasfi. Ya, mencakup semua yang disifati dengan sifat ini. Jadi ayat ini mencakup semua yang disifati dengan sifat ini. Ai mubsir wa mubsar, yang menyaksikan dan yang disaksikan, hadir wa mahdur, yang hadir maupun yang dihadirkan, ra'in wa mar'i, yang melihat maupun yang dilihat. Beliau mentafsirkan secara umum. Tapi secara garis besar kita katakan bahwa syahid dalam bahasa Arab bisa dipahami yang menyaksikan atau yang hadir. Ya, yang menyaksikan atau yang hadir. Jadi tatkala dikatakan si fulan syahid, artinya berarti si fulan itu hadir di situ dan menyaksikan sesuatu yang terjadi di situ. Berarti syahid orangnya yang menyaksikan, mashhud berarti sesuatu yang dia lihat atau yang dia saksikan di situ. Dan juga bisa dipahami syahid di sini maksudnya adalah saksi di pengadilan. Persaksian ya. Bisa dipahami dengan sebutan saksi dan persaksiannya. Seperti misalnya di pengadilan. Maka tatkala kita sebutkan tadi, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyaknya pendapat para ulama terkait dengan makna atau maksud daripada syahid dan mashhud, ini bisa kembali kepada dua poin ini dalam bahasa. Jadi syahid dalam bahasa Arab bisa diartikan yang melihat dan yang menyaksikan. Sedangkan mashhud berarti yang dilihatnya dan disaksikannya. Dan juga bisa diartikan yang kedua, syahid di sini adalah persaksian. Wa mashhud berarti yang disaksikannya dalam pengadilan. Maka tatkala para ulama rahimahumullah taala mengatakan bahwa syahid di sini adalah orang-orang, misalnya sebagian para ulama mentafsirkan demikian, orang-orang yang hadir di salat Jumat dari kalangan kaum muslimin, sedangkan mashhud itu adalah hari Jumat. Ini karena mereka merujuk kepada makna syahid ini artinya yang melihat, yang menyaksikan atau yang hadir. Ya, begitu juga dengan hari Arafah, orang yang wukuf di Arafah disebut dengan syahid, sedangkan hari Arafah adalah hari yang mashhud, hari yang disaksikan. Ya. Begitu juga dengan sebagian para ulama
tafsirkan syahid di sini adalah orang yang dibangkitkan pada hari kiamat, sedangkan masyhud artinya sesuatu yang mereka lihat dari kedahsyatan hari kiamat. Ini semua kembali kepada makna apa? Bahwa dalam bahasa Arab syahid itu adalah bisa diartikan yang melihat atau yang hadir atau yang menyaksikan, sedangkan apa yang disaksikan disebut dengan masyhud. Namun tatkala sebagian para ulama mentafsirkan syahid dan masyhud itu dari sisi persaksian, yang kadangkala dalam kehidupan dunia ini dibutuhkan di pengadilan, maka tatkala mereka mentafsirkan bahwa syahid di sini adalah Muhammad, sedangkan masyhud di sini adalah umatnya, atau syahid di sini adalah umat Muhammad, sedangkan masyhud di sini adalah selain umat Muhammad, maka ini kembali kepada apa yang diceritakan oleh Nabi kita yang mulia SAW, tatkala umat ini, umat Islam ini, dijadikan oleh Allah sebagai saksi atas kebenaran risalah yang disampaikan oleh para nabi kepada umatnya. Dalam sebuah hadis, Nabi kita yang mulia SAW bercerita bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, apakah engkau telah menyampaikan risalah syariat kepada umatmu ya Nuh? Maka Nuh mengatakan, sudah. Aku telah sampaikan ya Allah. Ya, aku telah sampaikan ya Allah. Aku telah berdakwah, aku telah nasihati umatku selama 900 tahun lebih, yang dikatakan oleh Allah alfasanatin illa khamsina ama. Ya. 950 tahun beliau berdakwah. Beliau sampaikan syariat ini. Maka kemudian Allah SWT bertanya kepada umatnya, apakah Nuh telah menyampaikan risalah ini kepada kalian? Mereka mengatakan tidak ada. Seorang pun yang datang kepada kami yang memberikan peringatan. Jadi umatnya membantah. Maka Nuh alaihi salatu wassalam kala itu ditanya oleh Allah, apakah engkau memiliki saksi ya Nuh bahwa engkau telah menyampaikan risalah ini kepada umatmu? Umatmu membantahnya. Apakah engkau punya saksi? Maka Nabi Nuh alaihi salatu wassalam mengatakan, ada yang bisa menjadi saksi atas kebenaran apa yang aku sampaikan ya Allah. Maka Nuh mengatakan, yang menjadi saksi bagiku adalah Muhammadun wa ummatuhu. Muhammad dan umatnya. Ya, Muhammad dan umatnya. Maka kita bersaksi di hadapan Allah bahwa Nabi Nuh alaihi salatu wassalam telah menyampaikan risalah itu kepada kaumnya. Padahal kita tidak hadir saat itu. Kalau kita bawa kepada makna yang pertama yang kita sebutkan, kita tidak hidup di zaman Nabi Nuh yang menyaksikan dakwah Nabi Nuh yang beliau sampaikan kepada umatnya. Tapi kita bersaksi karena kita membaca Al-Quran. Falabitha fi qawmihi alfa sanatin illa khamsina ama. Nabi Nuh menetap di kaumnya berdakwah selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Artinya 950 tahun beliau berdakwah di sisi kaumnya. Bahkan kita membaca dengan jelas dalam surat Nuh bagaimana dakwah yang beliau sampaikan kepada kaumnya. Jadi intinya para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, syahidun wa masyhud bisa diartikan yang hadir, menyaksikan sesuatu yang terjadi di waktu itu atau di tempat itu, dan yang dia lihat adalah sesuatu yang dia saksikan. Atau bisa diartikan dengan makna persaksian mungkin dalam bahasa kita. Inilah yang menyebabkan sebagian para ulama kadangkala mentafsirkannya dengan kalimat-kalimat yang berbeda, tapi wallahu ta'ala alam, sebenarnya semua tafsir yang disebutkan para ulama kemungkinan semuanya benar. Ya, kemungkinan semuanya benar. Artinya bisa diterjemahkan atau ditafsirkan dengan hari Jumat dan orang-orang yang hadir di hari Jumat, wukuf di Arafah dan orang-orang yang wukuf di hari Arafah, atau bisa diterjemahkan dengan Muhammad dan umatnya sebagai saksi dan seterusnya. Akan tapi sebagian para ulama lebih menguatkan pendapat syahidin wa masyhud, artinya orang yang dihidupkan oleh Allah pada hari kiamat dan apa yang dilihat dari sesuatu yang sangat menakutkan, sesuatu yang sangat besar setelah bangkitnya mereka dari kubur mereka di hari kiamat. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya pada ayat yang keempat, Kutila ashabul ukhdud. Kutila ashabul ukhdud, yang artinya binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Jadi kutila di sini diartikan dengan binasa, tapi
Ibnu Abbas rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa kutila ini artinya terlaknat. Kutila artinya terlaknat. Jadi binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tatkala kita melihat ayat yang pertama, kedua dan ketiga ini adalah sumpah. Lalu mana jawab sumpahnya? Ini yang selalu kita bahas tatkala kita membahas tentang sumpah-sumpah yang ada dalam Al-Qur'an. Yang biasanya tatkala Allah bersumpah dengan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan sesuatu yang besar. Ya. Maka sebagian para ulama mengatakan bahwa sumpah, ini pendapat yang pertama, bahwa sumpah yang difirmankan oleh Allah, was-sama'i dzatil buruj wal yaumil mau'ud wa syahidi wa masyhud, tiga sumpah ini jawab qasamnya adalah muqaddaran. Ya, jadi seakan-akan Allah SWT berfirman seperti ini. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang, sungguh kalian pasti akan dibangkitkan. Itu jawab qasamnya. Tapi dia mahdzuf, dihapus karena sudah dipahami. Wal yaumil mau'ud, dan hari yang dijanjikan, la tub'atsun, demi hari yang dijanjikan, sungguh kalian benar-benar akan dibangkitkan oleh Allah. Wa syahidin wa masyhud, dan yang menyaksikan dan yang disaksikan, sungguh benar-benar kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama. Akan tapi sebagian para ulama rahimahumullah taala mengatakan bahwa jawabul qasamnya, jawaban sumpahnya adalah ayat keempat dari surat yang mulia ini. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, kutila ashabul ukhdud. Dan lam yang dijadikan sebagai jawab qasam ini mahdzuf, dihapus. Jadi seakan-akan Allah Subhanahu wa taala mengatakan laqad kutila ashabul ukhdud. Sungguh binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Ya, orang-orang yang membuat parit. Ini yang disebutkan oleh Imam Sa'di di mana beliau mengatakan wal muqsam alaihi ma tadammanahu hadzal qasam min ayatillahil bahirah wa hikamihil zahirah wa rahmatihil wasi'ah. Jadi ini pendapat yang pertama kita sebutkan tadi sebagaimana dikatakan oleh Imam Sa'di, yang disumpahi di sini kata beliau yang dikandung oleh sumpah yang mulia ini. Sebagaimana kita katakan tatkala Allah mengatakan demi langit yang memiliki gugusan bintang, sungguh kalian akan dibangkitkan. Demi hari yang dijanjikan, dan hari yang dijanjikan, sungguh kalian akan dibangkitkan. Ya. Namun beliau mengatakan waqila, dan sebagian ulama ada yang mengatakan innal muqsam alaihi qauluhu ta'ala kutila ashabul ukhdud. Ya, sebagian para ulama mengatakan bahwa yang disumpahi adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat yang keempat atau ayat yang keempat, binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Wa hadza du'aun alaihim bil halak. Ini adalah doa kebinasaan, doa laknat untuk orang-orang yang membuat parit. Wal ukhdud al-hafru allati tuhfar fil ard. Ya, parit yang dibuat di tanah, ya, digali parit, dibuat di tanah, kemudian dihidupkan padanya api, kemudian mereka memaksa orang-orang yang beriman untuk masuk ke dalamnya atau membakar orang-orang beriman di dalamnya. Ya, insyaallah tentang apa yang dimaksud dari firman Allah Subhanahu wa taala ini, ashabul ukhdud, yakni binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mereka pada ayat-ayat berikutnya. Insyaallah akan kita sempurnakan pembahasannya pada pertemuan yang akan datang biidznillah tabaraka wa taala. Jadi para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah sampai pada ayat yang keempat dari surat Al-Buruj. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan ayat kelima dan berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Semoga apa yang kita sampaikan memberikan faedah kepada kita dan bisa menjadikan kita sebagai seorang hamba yang benar-benar bisa beriman dengan hati kita kepada Allah dan beramal saleh dengan anggota tubuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala masukkan kita ke dalam surganya Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.